Shalom Bapak Ibu Jemaat yang dikasih Tuhan, Shalom. Mari kita kasih tepuk tangan buat Tuhan. Betapa baiknya Tuhan. Sungguh Dia Allah yang selalu menyertai, melindungi, memelihara kita. Amin. Sama-sama kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan. Saat ini kami mau memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Dan ini menjadi korban syukur kami di hadapan Tuhan. Biarlah Tuhan disenangkan dengan pujian, mazmur dan sembah kami ya Bapa. Kuduskan kami dengan kuasa-Mu, dengan nama-Mu, dengan darah-Mu ya Tuhan. Darah Yesus menyucikan, menguduskan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Sekali lagi kasih tepuk tangan buat Tuhan, jemaat yang dikasih Tuhan. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Mari katakan bersama, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Mari katakan bersama-sama. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian
dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, karenamu. Kami berikan sorak-sorai buat Tuhan yang layak menerimanya. Mari umat pemenang nyanyikan pujian bersama kami. Agungkan Dia dan percaya bahwa Engkau adalah umat pemenang. Haleluya. Semua tepuk tangan sama-sama. Mari katakan lebih dari pemenang. Say. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Haleluya, terpuji namamu kekal selamanya. Mari bersama-sama katakan lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Sekali lagi katakan kita lebih dari pemenang. Allah yang dahsyat, Allah yang ajaib. Jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan lewat pemberitaan firman Tuhan saat ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saatku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saatku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan.
Haleluya, haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Saya percaya pada hari ini adalah hari yang berbahagia. Kita boleh berkumpul, kita boleh beribadah. Satu hal yang saya percaya bahwa ketika Daud berkata, aku bersuka cita. Ketika orang berkata, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Pastikan hari-hari ini satu kerinduan kita ingin terus mengalami Tuhan dan mencari Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, carilah kerajaan dan kebenarannya, maka semuanya ditambahkan. Bukan hanya bicara tentang yang terlihat, tetapi manusia roh kita juga akan dipertambahkan. Iman kita, pengetahuan kita akan Tuhan semakin diperkaya. Sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, mari kita mau berdoa, kita tundukkan kepala Bapa, Engkau mengambil alih ibadah raya di tempat ini. Kiranya Tuhan berbicara apa yang Engkau mau, sehingga kami Tuhan, di hari-hari ini yang kami lakukan, yang kami pikirkan, yang kami kerjakan hanya sesuai dengan arahan dan kehendak Tuhan. Mari Bapa, biarlah roh kebenaran itu terus memerdekakan kami. Karena Engkau berkata, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran itu adalah ketenangan, ketentraman untuk selama-lamanya. Mari Roh Kudus, Engkau mengambil alih atmosfer dimanapun kami berada. Baik kami yang live mendengarkan khotbah pada hari ini, maupun kami yang hadir di tempat ini. Kiranya Tuhan melawat kami, sehingga hidup kami diubah. Baik kami mengerti kehendak Tuhan, dan keadaan kami pun diubah oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, berbicaralah bagi kami pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Yesus, hari ini saya sangat bersuka cita karena Tuhan memakai hamba-hambanya, Pak Gembala, Ibu Gembala dan seluruh pengurus untuk saya sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Ketika saya dijadwalkan untuk berbicara pada hari ini, Tuhan menaruh satu rema di hati saya. Ini masa percepatan. Haleluya. Percepatan yang dimaksud bukan hanya Tuhan mau datang, tetapi Tuhan juga membuat orang-orang benar itu dibuat Tuhan berbeda. Katakan sama-sama dengan saya, berbeda. Haleluya. Banyak orang-orang berkata, bahkan setiap ramalan, setiap hamba-hamba Tuhan mungkin berkata bahwa kita sedang masuk di dalam satu putaran terakhir. Kita masuk dalam yang namanya akhir zaman. Dan bahkan ekonom berkata bahwa 2023, bahkan Menq Indonesia berkata akan ada goncangan. Saudara yang terkasih, kabar-kabar itu justru buat orang percaya bukan menakutkan. Tapi justru itu momentum. Karena anak burung Raja Wali, dia menunggu momentum. Dia menunggu badai yang besar untuk dia bisa sekali lagi naik ke atas yang paling tinggi. Dan disitulah Tuhan buat dia terbang tinggi. Saya mau katakan buat LTVC jemaat Tuhan di tempat ini. Saya bernubuat, engkau akan naik terbang tinggi di masa-masa sulit. Justru di masa-masa sulit, Tuhan akan menyatakan kasihnya, kuasanya, mujizatnya buat saya dan saudara. Yang sudah saya katakan amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya mendapat satu rema, percepatan. Kita berdoa supaya Bapak Ibu mengerti tentang firman ini. Kita baca sama-sama di dalam Yohanes pasal yang kedua. Ini tentang perkawinan di Kana ketika Yesus Kristus Tuhan mengubah air menjadi anggur. Di situ ada kalimat yang berkata begini, waktuku belum tiba. Nah, ini dia. Ini dia. Saya akan baca demikian firman Tuhan. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku ibu? Saatku belum tiba. Ini yang saya mau beritahukan. Kita cukup sampai di situ dulu. Kita berhenti sampai di situ. Perhatikan baik-baik. Satu keluarga besar sedang merayakan sebuah perayaan. Yaitu sukacita di mana ada pernikahan. Saya percaya yang namanya pernikahan adalah sesuatu di mana orang-orang bersukacita. Karena dua menjadi satu. Tetapi di tengah pesta itu ada sesuatu yang terjadi. Bahwa mereka kehabisan anggur. Saudara yang terkasih, bagaimana kita masuk dalam masa percepatan itu?
Sementara dunia dengan begitu cepat mengalami perubahan. Gak ada yang pasti sekarang di hari-hari terakhir ini. Semua dengan cepat informasi berubah. Kadang ada orang bilang ini baik. Oh sekarang sudah stabil. Oh tiba-tiba ada goncangan lagi. Ada kabar-kabar yang menakutkan lagi. Bahkan kita yang bekerja, kita sebagai pengusaha, sulit untuk menentukan sesuatu yang pasti di hari esok. Tetapi jangan khawatir, buat orang-orang percaya, Tuhan tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kasih Tuhan tetap sama. Kalau dia membawa bangsa Israel dari Mesir sampai ke tanah perjanjian, kasih setianya tak pernah berubah. Tuhan yang sama akan menolong, menyertai, menjagai saya dan saudara di hari-hari terakhir ini. Saudara yang terkasih, untuk kita masuk dalam masa percepatan. Hal yang pertama yang kau harus ingat. Yang pertama, undang Tuhan Yesus masuk di hatimu. Ini penting. Saudara yang terkasih, namanya orang mengundang. Itu artinya izinkan orang itu masuk di situasi, di situasi kondisi, atau di satu rumah, atau di hati saya dan saudara. Kata diundang itu artinya apa? Pastikan di hari-hari terakhir ini kita mau undang Yesus masuk. Menjadi tamu istimewa. Ini dia. Tamu istimewa. Jangan buat Yesus jadi tamu biasa. Pastikan engkau mengundang Yesus itu menjadi sesuatu tamu istimewa. Kenapa saya katakan menjadi tamu istimewa? Saudara, kalau namanya istimewa, engkau akan berikan tempat yang terbaik. Engkau akan selalu memperhatikan, melihat apakah tamu itu sudah datang. Nah ini dia. Arti kata mengundang, engkau harus setiap waktu, setiap hari menanti-nantikan Tuhan. Untuk datang, hadir dalam setiap hidupmu. Ketika engkau menanti-nantikan Tuhan, Mazmur berkata, Yesaya juga berkata, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Dia berlari tidak pernah menjadi letih, dia berjalan tidak pernah menjadi lelah. Orang-orang yang menantikan itu artinya adalah dia mengkerahkan seluruh organ tubuhnya ini untuk memfokuskan ke satu titik. Orang itu datang atau enggak? Nah, ini dia. Artinya orang yang menantikan Tuhan, engkau harus kerahkan seluruh kekuatanmu, seluruh organ tubuhmu untuk engkau sepakat bahwa hanya perkataan Tuhan yang jadi atas hidupku. Karena Matius 4 berkata, aku hidup bukan dari roti, aku hidup dari perkataan Tuhan. Saudara yang terkasih, bagaimana kita masuk dalam masa percepatan itu? Yang pertama, undang Tuhan Yesus. Bisa kita sama-sama mengatakan, Tuhan Yesus, masuklah dalam hatiku, jadilah raja dalam hidupku. Ketika engkau undang dia, maka mulai hari ini, izinkan Tuhan yang mengatur, memimpin, dan mengendalikan segala kehidupan engkau. Apa tanda orang yang dikendalikan Tuhan? Dia punya hati yang haus dan lapar akan Tuhan. Yang kedua, dia punya ketaatan sepenuhnya atas pemimpinnya, yaitu raja di atas segala raja. Ada sukacita. Yang kedua, apalagi kita, bagaimana kita bisa masuk dalam masa percepatan? Saya ajak Bapak Ibu kita baca di ayat yang keempat. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau ibu daripadaku? Saatku belum tiba. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Ayat yang kelima memberikan satu penegasan. Ibu Yesus berkata ketika Yesus berkata, waktuku belum tiba. Kata waktuku belum tiba itu artinya ada sesuatu sepertinya Tuhan belum menyelesaikan atau mengerjakan sesuatu yang dia janjikan. Saya mau ajak Bapak Ibu sebelum kita kupas di ayat yang kelima. Saya ajak Bapak Ibu baca Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-35. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Saudara, murid-muridnya dan orang-orang di sekitar Yesus pada waktu itu berkata, oh belum waktunya musim menuai, 4 bulan lagi. Tetapi Yesus berkata begini, lihatlah tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Orang-orang berkata musim menuai belum waktunya. Tapi Yesus berkata begini kepada orang-orang yang mengikut dia. Lihatlah, pandanglah.
Saya melihat di alam roh, LTVC, dengar baik. Engkau masuk dalam musim percepatan, penuaian. Ketika engkau menabur, seperti Amos, Yoel juga berkata, sebelum engkau menabur, kau sudah menuai, membajak, menuai, membajak, menuai. Ketika engkau menabur, langsung musim penuaian. Ketika engkau menuai, musim menabur. Tidak butuh waktu lama. Percepatan itu terjadi. Dari mana engkau bisa masuk dalam satu situasi percepatan itu? Saya mau beritahu kan, engkau harus hidup apa kata Tuhan. Engkau harus punya firman. Engkau harus punya satu rema dari Tuhan. Itu sebabnya Mazmur 1 berkata begini, ayat yang kedua. Kesukaanku adalah merenungkan firman Tuhan. Ingat Daud belum menjadi raja di padang gurun. Dia punya nature. Dia punya nature. Nature-nya apa? Nature-nya adalah menyembah. Menyembah. Mazmur pasal yang ke-62 itu ditulis waktu di Gua Adulam. Hanya dekat Tuhan aku tenang. Saudara dengar baik, waktu di Gua Adulam, orang-orang yang keluar dari Gua Adulam adalah orang-orang yang perkasa. Prajurit pasukan Daud, satu orang bisa menghabisi 300 orang atau 200 orang dalam satu hari. Daud tidak melatih mereka menjadi tentara di Adulam. Alkitab tidak menulis Daud melatih mereka dengan apa? Senjata, dengan militer, tak ada. Yang dilakukan oleh Daud di Adulam adalah karena pada waktu itu masih dalam pengejarannya Saul. Dari mana percepatan? Pasukan itu dari orang yang tertolak, utang piutang, banyak masalah, frustasi, putus asa. Keluar dari Adulam jadi pasukan yang gagah perkasa. Dari mana percepatan itu terjadi? Saudara dengar baik. Ketika Daud terus memperkatakan firman. Hanya dekat Tuhan aku tenang. Gunung batuku keselamatanku. Oh, kau raja dalam hidupku. Dia terus memperkatakan firman Tuhan. Dia terus mengimani bahwa perkataan Tuhan itulah yang terjadi atas hidupnya. Ketika dia bermazmur, ketika dia memperkatakan firman Tuhan, orang-orang di sekitarnya tercetak menjadi apa yang Tuhan katakan. Itu sebabnya di masa-masa yang sukar ini, di hari terakhir, putaran terakhir ini, engkau harus belajar untuk terus menghidupi perkataan Tuhan. Pertanyaannya cuma satu, apakah engkau memiliki perkataan Tuhan? Kalau engkau memiliki perkataan Tuhan, kalau engkau punya perkataan Tuhan, firman Tuhan di dalam roh dan jiwamu, percayalah langkah-langkahmu Tuhan yang atur. Bahkan saat engkau terus menjadikan gaya hidupmu menjadi gaya hidup yang terus menyembah di dalam roh dan kebenaran. Saya mau berkata kepadamu hari ini, ketika engkau menyembah, sekelilingmu pun Tuhan akan ubah. Orang boleh mengalami sana sini kabar yang menakutkan, tetapi di mana kakimu berpijak, Tuhan selalu menciptakan kebaikannya. Haleluya. Saudara yang terkasih, bagaimana kita masuk dalam percepatan? Yang pertama, undang Tuhan Yesus. Yang kedua, pastikan engkau punya firman. Ketika engkau punya firman, orang bilang, oh tahun 2024 nanti baru aman, baru tenang. Hari ini, kalau kau punya firman, engkau menghidupi perkataan Tuhan, saya percaya Tuhan akan berjalan di depanmu dan dia menjadi penerang abadi dalam hidupmu. Saudara yang terkasih, bagaimana lagi kita bisa masuk dalam musim percepatan? Kita akan baca di dalam Yohanes pasal yang kedua lagi. Kita baca di ayat yang ke-6. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Saudara dengar baik, kalau Bapak Ibu pernah ke Israel, tradisi orang Israel, kalau masuk ke sinagog, mereka harus cuci tangan dan basuh kaki mereka. Itu menghormati kekudusan. Karena Mazmur Daud bilang, siapa yang boleh naik ke gunung Tuhan? Bersih hati, murni hatinya, bersih tangannya. Mereka punya kebiasaan, kalau masuk ke sinagog, cuci tangan, cuci kaki. Saudara dengar baik. Tempayan yang Yesus katakan bukan tempayan bekas anggur. Justru tempayan yang ada di depan pintu itu, dan itu yang dipakai untuk Tuhan buat Tuhan ubah air jadi anggur. Untuk kita masuk dalam masa percepatan yang ketiga, jangan lagi engkau menghukum dirimu bahwa engkau gak layak, bahwa engkau gagal,
bahwa engkau nggak berguna. Jangan lagi buat engkau menjadi tuan, hakim atas kegagalanmu yang dulu. Waktu sekalipun hidupmu itu sepertinya tempat pembuangan orang hanya sumpah serapah, caci maki. Mungkin banyak hal-hal negatif yang dilemparkan dalam hidupmu. Tapi saya mau bilang justru di masa sukar di hari terakhir ini. Engkau yang tak berguna, engkau yang tidak layak. Sekarang waktunya Tuhan layakkan engkau. Sekarang waktunya Tuhan angkat engkau menjadi kepala, bukan ekor. Haleluya. Saya mau beritahukan, jangan jadi Tuhan dan hakim atas kegagalanmu masa lalu. Kalau engkau hari ini merasa berdosa, merasa tidak layak. Kalau engkau dengar firman Tuhan pada pagi hari ini. Yesus melayakkan engkau. Yesus mau bawa engkau masuk dalam masa percepatan. Untuk engkau menjadi penuai akhir zaman. Ada sukacita. Ada sukacita. Haleluya. Saudara yang terkasih. Ketika Yesus meminta tempayan itu, saudara dengar baik. Ketika hari ini minta rasa bersalahmu, hidupmu yang penuh dengan kegagalan itu. Gak berarti itu. Kau undang Yesus, kau hidupi apa perkataan Tuhan dan kau bawa hidupmu kepada Tuhan. Dengar baik. Yesus yang ngomong, isilah tempayan-tempayan itu dengan air. Untuk kau masuk dalam percepatan. Pastikan hidupmu, hatimu, pikiranmu dipenuhi dengan firman. Gak ada jalan lain. Kesukaanmu harus cari Tuhan, dengar perkataan Tuhan, hidupi perkataan Tuhan. Saya beri satu contoh. Bapak Ibu punya gelas. Gelas itu awalnya setengah airnya diisi dengan air yang kotor. Saya punya satu jerigen air yang bersih. Katakan kau punya gelas ukuran sekitar 600 mili. Saya punya jerigen. Jerigen yang gede, segini. Gelasmu segini. Itu. Bicara tentang yang kotor itu bicara tentang dosa masa lalumu, kegagalanmu, keputusasaan, ketakutanmu. Akibat kabar-kabar yang gak pasti ini. Berubah-berubah ini. Tapi kalau engkau izinkan jerigen itu mengisi botol minuman yang kecil itu, air bersih itu mengisi gelas yang berisi dengan air kotor itu, maka ketika galon itu atau jerigen itu yang bersih air itu ditumpahkan ke dalam gelas yang kotor itu, saudara dengar baik, maka lama-kelamaan gelas yang 600 mili itu yang berisi dengan air kotor, itu kelama-kelamaan semua yang kotor itu akan keluar. Artinya saya mau beritahukan begini, ketika goncangan ini terjadi, itu baik adanya. Supaya yang kotor dalam dirimu itu keluar. Apa yang kotor? Marah, khawatir, dendam. Hal-hal yang negatif itu keluar. Yang terisi, yang tinggal hanya perkataan Tuhan. Ada amin. Saudara dengar baik. Isilah tempayan-tempayan itu dengan air. Saudara dengar ini baik. Ketika diisi dengan air, karena pelayan itu yang mengisi dengan air. Di ayat yang ke-7, Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Ayat 8. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Saya mau beritahukan, untuk kau masuk dalam percepatan, yang perlu kau ingat, taat dengan perkataan Tuhan. Tempayan-tempayan itu diisi dengan air sama pelayan-pelayan. Pelayan-pelayan itu jelas melihat dengan mata kepala mereka sendiri. Bahwa tempayan itu diisi dengan air, lalu Yesus berikan arahan lagi. Bawa kepada pemimpin pesta. Saudara bisa bayangkan konsekuensinya ini? Kalau ini nggak berubah, pecat itu pelayan. Dipastikan pecat. Bikin malu. Tapi dengar baik. Yang ngomong itu Yesus. Yesus bisa ubah kabar buruk jadi kabar baik. Yesus bisa ubah nasib malang menjadi nasib mujur. Tapi ketika mereka taat, saudara dengar baik. Ketika mereka taat, mujizat itu bukan dirasa dulu. Tapi taat dulu, baru dialami. Sama seperti Thomas, jangan. Thomas bilang, kalau enggak aku tusuk tangannya, enggak percaya aku kalau dia bangkit.
Saudara, untuk kita masuk di hari-hari terakhir, yang Tuhan mau di hari-hari itu Tuhan bawa engkau dalam masa percepatan, taat dengan yang Tuhan katakan. Apa yang Tuhan katakan, itu saja yang kau kerjakan. Karena saat engkau taat, disitulah terobosan itu terjadi. Disitulah percepatan itu terjadi. Haleluya. Aku bernubuat atas engkau LTVC. Hari-hari ini ketika engkau hidup dalam arahan Tuhan, hidup dalam ketaatan. Oh, sekalipun dunia bilang ini belum waktunya, tetapi aku melihat engkau masuk di dalam musim percepatan. Haleluya. Itu yang saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu pada pagi hari ini. Bersiaplah. Undang Yesus. Pastikan kau punya firman. Hidupi yang Tuhan katakan. Taat dengan yang Tuhan katakan. Maka kita sama-sama akan masuk dalam masa percepatan itu. Saya akan melihat gedung ini, umat jemaat Tuhan akan terus bermultiplikasi. Haleluya. Kenapa? Karena Tuhan buat hidupmu berbeda. Di tengah banyak goncangan, engkau tidak tergoncangkan. Inilah yang saya bisa sampaikan kepada Bapak Ibu. Saya berdoa supaya roh kebenaran itu turun atas hidupmu. Sehingga engkau mengerti apa yang Tuhan katakan. Bapak, terima kasih buat pagi hari ini. Kami berterima kasih buat firman-Mu. Dimanapun kami berada. Baik yang mendengar khotbah ini dimanapun. Maupun di tempat ini. Kami siap untuk masuk dalam masa percepatan. Sekalipun waktumu belum tiba. Atau dunia katakan, oh ini masa-masa seperti ini. Mungkin kita akan bagus usaha kita, keluarga kita. Oh mungkin di tahun-tahun depan. Tetapi kami percaya hari ini. Kami masuk dalam masa percepatan itu. Kami percaya Tuhan akan buat hidup kami menjadi tanda ajaib. Berkati Pak Gembala dan Ibu Gembala di tempat ini. Aku berdoa Tuhan memampukan mereka untuk terus berjalan dalam tiang awan dan tiang api, selalu mendengar arahan Tuhan dan melakukannya sesuai dengan arahan Tuhan. Berikan umur panjang, kesehatan dan kebahagiaan itu Tuhan. Dan berkati seluruh umat Tuhan dimanapun mereka berada. Jemaat LTVC adalah jemaat yang Tuhan buat berbeda. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah memberkati kami pada pagi hari ini. Dalam nama Yesus yang sudah diberkati sama-sama kita katakan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Puji Tuhan sahabat LTVC dimanapun Anda berada. Kami senantiasa berdoa untuk sahabat LTVC berada dalam perlindungan Tuhan, berada dalam berkat-berkat Tuhan. Sahabat LTVC yang dikasihi Tuhan, kita telah memuji dan menyembah Tuhan. Kita mendengarkan sharing kebenaran firman Tuhan. Kami sangat percaya sahabat LTVC adalah pelaku-pelaku firman Tuhan. Bukan hanya mendengar, tetapi mampu untuk melakukannya. Saat ini kita akan mengadakan perjamuan kudus. Sahabat LTVC, kita ambil waktu untuk hening sejenak, untuk melepaskan segala kepenatan, beban, ataupun apa yang masih tersangkut di dalam hati sanubari kita yang paling dalam. Biarlah saat ini kita sama-sama melepaskannya untuk bisa masuk hadirat Tuhan, untuk mengadakan perjamuan kudus bersama-sama secara online. Mari kita hening sejenak. Sahabat LTVC yang dikasihi Tuhan, mari kita angkat roti bersama-sama. Kita ucapkan bersama-sama, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti akan kita pecah-pecahkan ini merupakan persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan bersama-sama. Sahabat LTVC, mari kita angkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini
Setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan yang akan kita minum ini merupakan persekutuan dengan darah Yesus? Amin. Mari kita minum bersama-sama. Sahabat TVC, Yohanes 15 ayat 7 berkata, "Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya." Yohanes 6 ayat 56 berkata, "Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia." Sahabat TVC yang dikasihi Tuhan, marilah kita satukan hati, kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami mau berdoa untuk negara kami Indonesia, kiranya berkat anugerah-Mu menyertai Indonesia, menyertai pemimpin kami, menyertai semua masyarakat Indonesia. Kiranya ada kebangunan rohani di Indonesia, akan muncul orang-orang yang lebih banyak lagi yang takut akan Tuhan. Sehingga negara Indonesia akan menjadi negara yang makmur, yang damai, dan negara yang kuat. Karena di mana ada orang-orang yang takut akan Tuhan, Tuhan akan menyertai semua orang-orang yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa kiranya Engkau memberkati pejabat sementara, kepala daerah, Engkau menuntun pejabat sementara, kepala daerah untuk bisa memimpin dengan baik dimanapun mereka berada Tuhan. Berkati semua anggota kepolisian Republik Indonesia, mulai jajaran yang paling tinggi sampai jajaran yang di bawah Tuhan. Agar polisi-polisi Indonesia menjadi polisi-polisi yang menegakkan keadilan dan kebenaran dan menjaga keamanan negara Republik Indonesia. Juga Tentara Nasional Republik Indonesia yang menjadi pertahanan benteng daripada negara. Engkau memberkati Tuhan. Semua pejabat-pejabat yang mengelola negara ini Tuhan Engkau memberkati. Juga kami berdoa untuk semua sahabat TVC dimanapun berada Tuhan. Engkau memberkati sahabat TVC, Engkau memberkati keluarganya, Engkau memberkati studi anak-anaknya, Engkau berkati bisnis, Engkau berkati karir semua sahabat LTVC dimanapun berada Tuhan. Kami sangat percaya berkat-Mu berlimpah untuk semua sahabat LTVC. Tuhan, kami juga secara khusus mau berdoa untuk sahabat-sahabat LTVC yang berada dalam keterikatan. Kami doa dari tempat ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dipaskan dari semua keterikatan yang terbelenggu Tuhan. Dibebaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Tuhan terima kasih, kami sangat percaya Tuhan mendengar seruan doa kami. Sahabat LTVC dimanapun Anda berada, saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Arahkan hatimu kepada Tuhan dan angkatlah kedua belah tanganmu. Terimalah berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa melalui anaknya yang tunggal Yesus Kristus dengan persekutuan bersama dengan Roh Kudus. Mulai saat ini sampai selama-lamanya. Mari yang percaya sama-sama katakan, amin.